Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 16 yang beranggotakan Agus Mungkin dengan nomor 221181046 dengan saya Dina Panggrani dengan nomor 18104. Di sini kita akan membahas tentang implementasi embedded system pada kunci pintu menggunakan kode PIN. Latar belakang yaitu yang pertama sebuah sistem keamanan pada pintu. Yang kedua adalah proses buka atau kunci pintu biasanya dilakukan secara manual dan biasanya kita akan memerlukan anak kunci untuk membuka atau mengunci sebuah pintu dan tentu keamanannya sangat tidak terjamin. Kemudian risiko kehilangan anak kunci. Untuk tujuannya yaitu yang pertama ada tujuan dari penulisan ini adalah dapat memberikan kenyamanan atau kemudahan dalam membuka atau mengunci pintu dengan sistem keamanan yang lebih canggih dan efisien. Kemudian yang kedua adalah memudahkan pengguna tanpa harus membawa anak kunci. Komponen yang kita gunakan yaitu ada 4. Yang pertama ada Arduino Uno, keypad, LCD, kemudian selang. Arduino Uno adalah papan microcontroller open source berbasis microcontroller microchip Atmega 328P dan dikembangkan oleh Arduino CC. Papan ini dilengkapi dengan setting input atau output digital dan analog yang dapat dihubungkan ke berbagai papan ekspansi dan sirkuit lainnya. Arduino ini adalah salah satu development microcontroller yang berbasis pada Atmega 28. Ada beberapa macam Arduino hard seperti Arduino Nano, Arduino Pro Mini, Arduino Mega, Arduino Xen, dan lain-lain. Namun yang paling populer adalah Arduino Uno. Arduino Uno R3 adalah seri terakhir dan terbaru dari seri Arduino USB. Modul ini sudah dilengkapi dengan berbagai hal yang dibutuhkan untuk mendukung microcontroller untuk bekerja. Tinggal kita hubungkan ke power supply atau sambungkan melalui kabel USB ke PC. Arduino Uno ini sudah siap bekerja. Arduino Uno board memiliki 14 pin digital input atau output, 6 analog input, sebuah resonator keramik 16 MHz, koneksi USB, colokan power input, ICSP header, dan sebuah tombol reset. Kemudian ada keypad. Keypad berarti sebuah keyboard miniatur atau set tombol untuk operasi portable, perangkat elektronik, telepon, atau peralatan lainnya. Liquid Crystal Display. LCD adalah satu jenis media display atau tampilan yang menggunakan kristal cair liquid kristal untuk menghasilkan gambar yang terlihat. LCD ini lebih hemat energi dibandingkan dengan model CRT. Konsumsi daya listrik yang rendah ini membuat baterai akan lebih tahan lama. Kemudian ada relay. Relay adalah suatu piranti yang menggunakan elektromagnet untuk mengaplikasikan seperangkat kontak saklar. Susunan paling sederhana terdiri dari komponen kawat penghantar yang dililit pada inti besi. Kemudian ada solenoid door lock, merupakan kunci pada elektronik berbasis solenoid yang dapat digunakan untuk membuat sistem keamanan. Solenoid lock ini bekerja pada tegangan 12 volt dan didesain dengan lubang mounting untuk memudahkan pemasangan skrup ke pintu. Dapat dikomunikasikan dengan microcontroller untuk membuat proyek sistem keamanan rumah. Kemudian untuk alur penelitiannya, yang pertama ada pencarian studi literatur. Pencarian studi literatur dilakukan dengan membaca buku-buku, jurnal ilmiah, dan beberapa artikel dari internet yang berkaitan dengan cara kerja dan sistem setiap perangkat yang digunakan. Yang kedua yaitu perancangan hardware, merupakan proses pengumpulan alat dan bahan yang terdiri dari perangkat modul Arduino Uno adalah microcontroller yang dapat dipakai sebagai kontrol dari sistem. Kemudian yang ketiga ada perancangan software. Perancangan software merupakan proses pembuatan kontrol sistem password atau PIN yang dipakai untuk membuka pintu. Kemudian yang keempat, ada pengujian dan analisa. Setelah perancangan hardware dan software pada tiap perangkat, maka selanjutnya adalah melakukan pengujian sesuai dengan parameter yang ditentukan.
Untuk flowchart penelitian, gambar tersebut merupakan kerangka penelitian. Penjelasan dari kerangka penelitian ini adalah yang pertama, start selalu inisialisasi dari sistem kunci pintu. Kemudian pada kondisi awal pintu akan terkunci, kemudian memasukkan password atau PIN. Jika benar maka kunci akan terbuka, dan jika tidak benar maka pintu akan tetap terkunci. Kemudian untuk perancangan hardware akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh saya, Aziz Muhammad, untuk penjelasan dari perancangan hardware. Nah, untuk perancangan hardware yang kita buat meliputi pembuatan blok diagram sistem pada input berupa keypad untuk memasukkan angka pada Arduino Uno. Lalu ada Arduino Uno yang bekerja sebagai pusat kendali utama yang mengolah data dari input. Kemudian ada relay yang bekerja sebagai output dari Arduino Uno. Dari relay ini akan menyalakan solenoid pintu untuk membuka kunci pintu agar pintu dapat terbuka. Kemudian dari perancangan yang dibuat diimplementasikan ke dalam rangkaian pada aplikasi Proteus sebagai simulasi dari perancangan kali ini. Ini merupakan rangkaian yang telah dibuat pada aplikasi Proteus. Untuk konfigurasi pin pada Arduino Uno dengan komponen yang dipakai yaitu LCD memakai pin A0, A1, A2, A3, A4, dan A5. Kemudian untuk input yaitu keypad menggunakan pin 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan sebagai aktuator atau output dari sistem kali ini yaitu relay yang akan menyalakan solenoid untuk membuka pintu dikonfigurasikan pada pin 10 dari Arduino Uno. Kemudian kita masuk ke perancangan software yang dibuat. Untuk perancangan software yang dibuat, kami menggunakan aplikasi Arduino IDE untuk membuat program. Program yang dibuat disamakan perintahnya pada konfigurasi pin yang ada pada Arduino Uno sebagai input dan juga output. Untuk selanjutnya, saya di sini akan memperlihatkan dari simulasi alat yang telah kita buat. Kemudian di sini saya akan mensimulasikan dari perancangan yang telah kita buat. Di sini untuk aplikasinya kita menggunakan aplikasi Proteus. Di sini ada komponen Arduino Uno R3, ada LCD, di sini ada relay sebagai aktuator, dan juga di sini ada motor yang diibaratkan sebagai solenoid yang kita pakai untuk slot pintunya. Dan di sini ada keypad untuk inputan, masukkan angka atau password yang digunakan untuk membuka pintu. Nah, kemudian langsung di play saja untuk simulasinya. Nah, pada saat kondisi pertama, di sini LCD akan menampilkan tulisan password. Di sini kita diminta untuk memasukkan password ke dalam program dengan menggunakan keypad di sini untuk membuka pintu. Nah, untuk konfigurasi program, saya membuat password yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, lalu kita klik bintang di sini untuk membuka pintu atau memasukkan password ke dalam sistem. Nah, jika passwordnya benar, maka akan tertulis password benar dan pintu terbuka. Relay akan aktif dan akan menyalakan motor atau yang diibaratkan sebagai solenoid akan membuka pintu. Kemudian setelah 5 detik, relay akan mati dan pintu pun akan kembali terkunci. Apabila kita lupa mengunci, kunci ini akan kembali mengunci secara otomatis dalam 5 detik. Nah, saya juga di sini akan mencoba jika memasukkan password dengan angka yang salah atau acak. Misalkan saya masukkan 1, 5, 9, dan 8. Sini bintang sebagai OK-nya. Nah, maka akan keluar di LCD sebagai password salah.
karena password yang dipakai yaitu hanya 1, 2, 3, dan 4. Untuk konfigurasi password sendiri sebenarnya bisa ditambah sesuai dengan permintaan kita pada program yang telah kita buat pada aplikasi Arduino Uno. Mungkin sekian untuk simulasi pada software Arduino dan juga pada aplikasi Proteus. Mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok 16. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Maaf bila banyak kata atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.